Saya Muhammad Farhan Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penginderaan jarak jauh untuk tata guna lahan dan transportasi. Konsep penginderaan jauh. 1. Pengertian penginderaan. Penginderaan jauh merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek di permukaan bumi dengan menggunakan sensor atau alat penangkap tanpa kontak langsung dengan objek. 2. Komponen penginderaan jauh. 3. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Menurut Horbicitra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lain. Secara umum citra dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Citra foto. Citra foto adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra foto dapat dibedakan menurut klarifikasinya, yaitu sebagai berikut. A. Spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang digolongkan berdasarkan rentangan frekuensi. Spektrum elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Citra foto dapat dibedakan menjadi 5 jenis menurut spektrum magnetik yang digunakan, yaitu A. Foto pankromatik, yaitu foto yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah sampai ungu. B. Foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari seluruh biru sampai sebagian hijau dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. C. Foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. D. Foto inframerah asli atau true infrared photo, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. E. Foto inframerah modifikasi, yaitu foto yang dibuat dengan inframerah dekat dan sebagian tampak pada saluran merah dan sebagian saluran hijau. B. Sumbu kamera. Berdasarkan sumbu kamera, citra foto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Foto vertikal atau tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. B. Foto condong atau foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sekitar 10 atau lebih foto condong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Foto agak condong, yaitu jika cakrawala tidak tergambar pada foto. 2. Foto sangat condong, yaitu jika pada foto tampak cakrawalanya. C. Sudut liputan kamera. Berdasarkan sudut liputan kamera atau angular convergence, citra foto dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu citra foto sudut kecil, normal, lebar, dan sangat lebar. D. Jenis kamera. Menurut Sutanto, citra foto dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal sehingga hanya tergambar oleh satu lembar foto. 2. Foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat bersamaan dan menggambarkan daerah yang sama. Foto jamak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Foto multispektar, yaitu foto satu kamera dengan beberapa lensa diantaranya lensa saluran hijau, biru, merah, dan inframerah. B. Foto kamera ganda atau dual kamera, yaitu pada tiap pemotretan menghasilkan dua foto yang berbeda. 2. Citra digital. Citra digital adalah gambaran suatu objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Menurut klarifikasinya, citra digital dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Spektrum elektromagnetik. Citra foto dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut spektrum magnetik yang digunakan, yaitu A. Citra inframerah thermal, citra yang dibuat dengan spektrum intramerah thermal. Penginderaan jauh ini berdasarkan suhu objek dan daya pancarannya. B. Citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro.
2. Berdasarkan sensor. Berdasarkan sensor, citra foto yang dapat digunakan adalah non-foto dan dibedakan menjadi 2, yaitu A. Citra tunggal. Citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran yang lebar. B. Citra multispektral, yaitu citra yang disebut dengan sensor jamak, tapi salurannya sempit. Citra ini terdiri atas 2 macam, yaitu A. Citra RBV, Retron Bin Vidicom. Sensornya berupa kamera yang hasilnya tidak dalam bentuk foto karena detektornya bukan film dan prosesnya non-fotografik. B. Citra MSS, Multispectral Scanner. Sensornya dapat menggunakan spektrum tampak maupun spektrum inframerah thermal. Citra ini dapat dibuat dari pesawat udara. 3. Berdasarkan wahana. Berdasarkan wahana, citra non-foto dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya, citra inframerah thermal, citra radar, dan citra MMS. B. Citra satelit atau satellite image, yaitu citra yang dibuat dari antariksa satu angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi berdasarkan penggunaannya, yaitu A. Citra satelit untuk penginderaan planet seperti citra satelit Viking atau AS, dan citra satelit Venera dari Rusia. B. Satelit untuk penginderaan cuaca seperti NOAA dari AS dan citra meteor dari Rusia. B. C. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi seperti citra SPOT dari Prancis. D. Citra satelit untuk penginderaan laut seperti citra CASAT dari AS dan citra MOS dari Jepang. 4. Manfaat penginderaan jauh. Citra dapat memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan sehingga dapat membantu dalam perencanaan pembangunan. Citra dapat membantu dalam menganalisis perairan darat maupun laut. Citra dapat membantu dalam menganalisis keadaan cuaca dan prediksi keadaan cuaca dan iklim. Citra dapat menyajikan model, relief, dan kemiringan suatu lahan. Citra juga dapat memberi gambaran atau pemetaan daerah bencana alam. B. Penginderaan jauh untuk tata guna lahan. 1. Pengertian tata guna lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk manusia, di mana manusia bisa memanfaatkan lahan sebagai sumber kehidupan, baik tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya, bertani atau berkebun. Penggunaan lahan selalu berubah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif atau luas penggunaan lahan pertanian berkurang, dan secara kualitatif atau penggunaan lahan pertanian menjadi industri. 2. Klarifikasi tata guna lahan. Klarifikasi penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan desa yang didominasi untuk aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Penggunaan lahan di kota lebih kompleks dibanding dengan di desa seperti banyak aktivitas jasa dan industri. 3. Penginderaan jauh untuk kajian penggunaan lahan. Manfaat penginderaan jauh dalam kajian penggunaan lahan yaitu A. Memantau perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah. B. Sumber data untuk klarifikasi penggunaan lahan kota. C. Pengukuran luas penggunaan lahan. D. Menyusun tata ruang wilayah RT RW seperti kawasan lindung. E. Menentukan kondisi fisik lahan seperti bentuk lahan. C. Penginderaan jauh untuk pengembangan jaringan transportasi. 1. Pengertian transportasi. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan manusia atau barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 2. Perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merancang dan memprediksi kebutuhan transportasi di masa yang akan mendatang. 3. Jaringan transportasi. Sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting dalam sosial dan budaya serta lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah. 4. Penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Penginderaan jauh dalam kajian transportasi yaitu untuk penyediaan dalam sosial, ekonomi, dan investasi jaringan transportasi.